الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini Allah jadikan kita, Allah takdirkan kita di pagi yang berkah ini, insyaAllah. Allah ringankan kita mengisi waktu pagi ini dengan amal kebaikan berupa kajian. Semoga Allah ridha, semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat untuk kita semua di pagi ini, awal yang baik. Semoga hari ini penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Mari kita sama-sama berdoa, semoga untuk kita semua yang hadir di majelis ini dimudahkan semua urusannya, dilindungi dari semua keburukan, diberikan jalan keluar atas seluruh ujian, kesulitan yang sedang dihadapi. Dan kita berharap diberikan afiah, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan salah satu tema tentang konsep batas diri, self-boundary di dalam Islam. Nah, kemarin kita memisahkan antara batas diri dan batas batas-batas Allah. Yang kemarin kita sepakati bahwa batas-batas Allah itulah yang paling hakiki dan itu yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Saya ingin kita flashback sebentar pelan-pelan untuk masuki tema ini, karena tema ini bergejolak dalam jiwa kita antara ego kemudian pelan-pelan menerima nasihat. Ini dua hal yang antara nasihat dan ego itu seringkali berbenturan dalam jiwa kita waktu kita mengalami masalah berat. Dan itu satu-satunya kendala yang menyebabkan kita menjadi sulit untuk mengamalkan hal yang positif. Jadi kalau misalnya kita menerima nasihat terasa berat sekali, terasa sulit sekali melangkah, itu artinya jiwa kita sedang bergejolak. Kita tidak ingin menolaknya, tetapi gejolak itu dengan sendirinya seperti menolak. Sekali lagi, kita bukan model orang yang insya Allah, kita bukan model orang yang enggan menerima nasihat. Tetapi yang terjadi adalah gejolak yang begitu berat itu dengan sendirinya kadang membuat kita secara spontan sulit sekali menerima nasihat atau menerima masukan dari orang lain. Itu hal yang sifatnya spontan. Tidak bisa disalahkan karena memang proses kita demikian. Makanya dalam situasi semacam ini kita sangat membutuhkan taufik Allah, agar sisi spontanitas tadi itu tidak merugikan diri kita. Sekali lagi, dalam situasi yang berat, sisi spontanitas itu seringkali merugikan diri kita. Di antara yang merugikan itu adalah tiba-tiba sisi spontanitas itu menyebabkan kita sulit menerima masukan dari orang lain. Ketika kita mengalami ujian, lalu orang lain bilang, sudah sabar, tahan diri dulu. Spontanitas kita akan protes, berontak. Saya yang sakit, saya tidak bisa mengendalikan diri untuk kali ini. Ya, spontanitas kita itu seperti tidak bisa mencerna nasihat. Itu bukan karena kita tidak mau menerima nasihat, tetapi ya memang demikianlah, spontanitas kita itu selalu begitu. Ya memang demikian. Makanya kemudian Allah menasihati kita dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batinnya itu pertama kali connect-nya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cara yang paling ringan. Setelah batin kita ini connect dengan Allah, nasihat itu bisa masuk. Sedangkan ketika ego mengemuka, ego memuncak, batin kita tidak connect dengan Allah. Batin kita tidak nyambung dengan Allah, sehingga begitu orang lain menasihati kita, nasihat itu terasa menyakitkan, nasihat itu terasa memojokkan, bahkan kita menjadi pribadi yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Kok bisa ya saya menolak kalimat sebaik itu? Kadang kita merasakannya demikian. Nah, ini karena ego sedang muncul. Maka mungkin ini hikmah yang sangat luar biasa. Nabi menyuruh kita di setiap kali akhir salat, sebagian mufassir menyebutkan dibaca di sebelum salam, sebagian menyebutkan dibaca selesai salat, yaitu kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingatmu. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, kemudian tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu.
Jadi penggalan kalimat yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Ternyata mampu mengingat Allah itu hal yang sangat krusial. Sekali lagi, mampu mengingat Allah itu hal yang sangat krusial. Terutama di situasi semacam ini, waktu kita konflik sama orang, nanti yang pasti muncul itu dalam diri kita di dua kemungkinan ini. Koneknya sama Allah dulu atau ego kita yang duluan muncul gitu. Pasti dua itu pilihannya. Makanya kita membutuhkan pertolongan Allah dengan kalimat Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat. Dalam situasi kritis semacam itu, kita membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa mengingatnya. Dan yang paling sangat kita hajatkan adalah pada saat kita dalam situasi kritis, sakit keras, kemudian tidak ada apapun yang bisa kita lakukan selain hanya berbaring di atas tempat tidur. Nah, situasi itu yang paling kita hajatkan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, Masya Allah, naudzubillah, semoga Allah tolong kita semua. Terlebih lagi pada saat kita menjelang sakaratul maut, hal yang paling kita hajatkan adalah bisa mengingat Allah. Itu satu-satunya hal yang paling berharga. Jadi kalau kita selama ini apa sih faedahnya kita bisa ingat Allah? Hal yang paling krusial, yang paling mendasar adalah pada saat kita bertemu dengan malaikat maut. Jika di waktu itu Allah memberikan pertolongan kepada kita bisa mengingatnya, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Maka kita mengucapkan kalimat itu, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku supaya aku bisa selalu mengingatmu dalam situasi apapun, termasuk puncaknya pada waktu kita mengalami sakaratul maut. Itu hal yang paling puncak. Yang di bawahnya, yang bukan puncak, tentu pada saat mungkin pada waktu kita banyak waktu luang. Jangan sampai di waktu luang itu yang kita ingat selain Allah. Waktu kita punya harta, mudah-mudahan pada saat harta itu ada dalam tangan kita, yang kita ingat pertama kali adalah Allah, hak-haknya Allah. Waktu kita bekerja, yang kita ingat adalah Allah terlebih dahulu, bukan pekerjaannya. Waktu kita bertemu dengan teman, yang kita ingat pertama kali adalah Allah. Pada waktu kita ingin menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, yang muncul dalam pikiran kita adalah Allah dulu, sehingga kezoliman itu kita hentikan. Jadi, mengingat Allah itu adalah hal yang paling krusial, yang paling kita hajatkan dalam situasi apapun. Nah, termasuk dalam situasi kita dalam keadaan marah, terus pengen bersikap buruk, atau bahkan pengen menjauhkan diri dari orang lain. Karena kalau kita sudah tidak ingat kepada Allah, maka disitulah syaitan pasti akan menemani kita. Maka lazimkan teman-teman sekalian, biasakan baca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi kita yang sekarang masih berjibaku melawan atau mengendalikan diri, kita memerlukan pertolongan Allah. Kita memerlukan taufik, rahmat dari Allah agar gejolak dalam jiwa kita bisa kita kendalikan. Nah, teman-teman sekalian, setelah kemarin kita membahas tentang mencintai diri sendiri, konsep itu ada dalam Islam tetapi tidak secara mutlak. Saya garis bawahi poin ini, tidak secara mutlak. Mencintai diri sendiri itu iya ada, tetapi itu bukan puncak. Puncaknya adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai pada puncak kebaikan hingga kalian mensedekahkan, menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran demikian. Jadi mencintai diri sendiri boleh selama mencintai diri sendiri dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri sendiri. Jadi konsep Islam itu bukan mengajak kepada ego, tetapi mengajak pada penghambaan. Garis bawahi poin ini. Konsep Islam atau konsep psikologi Islam itu bukan mengajak kepada ego, tetapi mengajak fokus kepada penghambaan. Cermatilah ini. Jadi konsep apapun nanti yang akan kita pakai, kalau kecenderungannya mengarahkan kita pada fokus pada ego terlalu berlebihan, maka ini ada yang tidak pas secara Islami. Ya, tidak pas. Yang pas adalah mengarahkan kita pada penghambaan. Nah, salah satu tema yang kemudian kita bahas, orang memprioritaskan diri sendiri itu tujuannya untuk apa? Untuk menghadirkan maslahat dan menjauhkan mudarat. Sekali lagi, menghadirkan maslahat dan menjauhkan dari mudarat. Maslahat puncaknya adalah membawa kita pada surga, menjauhkan mudarat yang paling puncak adalah menjauhkan mudarat berupa api neraka. Tapi poinnya adalah semua yang mengajak kepada mudarat itu harus bisa kita cegah. Nah, pada hal apa kita harus menarik diri dan tidak boleh ada kompromi di situ? Kemarin kita sudah bahas.
Untuk hal yang sifatnya haram, hal-hal yang sifatnya sudah ditegaskan oleh nas, maka di situ keputusan ada dalam agama, kita tidak boleh buat keputusan sendiri. Kita harus menarik diri. Misalnya ada orang minum khamr, ya kita harus menjauhkan diri, menarik diri. Ada teman yang menghina agama Allah, kalau tidak bisa diluruskan, tinggalkan dia. Ini final, tidak ada pilihan. Jadi tidak ada, saya agak sungkan, tidak bisa. Ini hal yang sifatnya benar dan salah, hitam dan putih, tidak ada tawar menawar. Misalnya kita diajak kepada kesyirikan, diajak kepada perdukunan dan seterusnya, maka kita harus punya sikap, saya harus menarik diri dari komunitas semacam ini. Kita ada di lingkungan, di pertemanan yang senang banget dengan klinik, dengan kesyirikan. Ini tidak ada tawar menawar, saya harus menarik diri dari situasi ini. Karena ada mudarat. Mudarat ini, kemarin masih sudah kita bahas, mudarat ini ada mudarat yang sifatnya zahir, bisa kita rasakan, dan ada yang mudarat sifatnya imani, secara spiritual. Dekat dengan dunia perdukunan tadi misalnya, itu secara fisik kita tidak merasakan apa-apa misalnya. Tapi secara imani, itu mudarat luar biasa. Jadi di sini kita akhirnya punya definisi baru, sesuatu yang kita anggap sebagai mudarat itu bukan hanya sesuatu yang tidak kita sukai atau menyakiti batin, tetapi sesuatu yang secara spiritual bisa merusak dunia dan akhirat kita, itu semuanya masuk kategori mudarat. Jadi yang dimaksud menarik diri adalah menjauhkan diri dari yang bisa menimbulkan mudarat dunia dan akhirat. Bukan sekedar menarik diri dari apa yang tidak kita sukai. Kalau menarik diri dari yang tidak kita sukai, nanti itu akan menjadi pribadi yang egois. Akan banyak mudarat yang muncul. Misalnya saya tidak suka dengan profil keluarga yang begini, lalu kemudian menarik diri. Ini tidak pas. Jadi bersikap ini bukan ditentukan oleh suka dan tidak suka. Oke ya, bukan karena suka dan tidak suka. Tetapi apakah ada mudarat dan manfaatnya. Baik, sampai di sini bisa digarisbawahi ya. Jadi pada kondisi apa kita menarik diri? Pada kondisi yang menimbulkan mudarat dunia dan akhirat, bukan pada hal yang kita sukai atau tidak kita sukai. Baik, sampai di sini clear ya, jelas ya. Jadi kita perlu meninggalkan itu karena ada mudarat dunia dan akhirat. Nah, ketika meninggalkan hal yang sifatnya mudarat tadi, kadang memang bercampur dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ada mudarat berupa dunia, ada mudarat berupa dengan akhirat, tapi tersisip di dalamnya memang itu tidak kita sukai, itu kita benci. Misalnya kita sangat membenci kesyirikan tadi, benci banget, akhirnya kita menjauhkan. Jadi memang bercampur memang jadi satu antara adanya mudarat dan sesuatu yang tidak kita sukai. Contoh misalnya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa itu ya? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, dan itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Kenapa tidak disukai? Karena dalam perang itu ada harta yang mungkin hilang, ada nyawa yang mungkin akan hilang, ada badan yang sakit dan seterusnya. Itu tidak kita sukai. Ada mudarat, iya, tapi tidak kita sukai. Tapi kemudian pilihannya, para sahabat tidak mungkin meninggalkan jihad fisabilillah. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu, pilihan actionnya itu belum tentu kita jauh, kita tinggalkan. Baik ya. Jadi sesuatu yang sifatnya mungkin mudarat dan mungkin tidak kita sukai, actionnya itu belum tentu kita hindari. Kalau kita menggunakan pendekatan suka dan tidak suka, maka tema tentang menghindari sesuatu itu pasti akan kita jauhi. Saya tidak suka perilaku begini, saya tidak suka profil orang begini, saya tidak suka keadaan demikian, maka saya harus menarik diri. Teman-teman sekalian, sekali lagi, sesuatu yang tidak kita sukai, bahkan mungkin ada mudaratnya, actionnya atau pilihan keputusannya itu belum tentu dijauhi. Oke, sampai sini mudah-mudahan kita bisa menerima poin ini. Konsep secara umumnya, kalau misalnya kita lihat di internet, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang mudarat, pasti kita akan milihnya langsung menjauh. Belum tentu. Dalam ayat ini, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Di sini ada perintah wajib. Karena ada perintah, inilah akhirnya keputusan kita, walaupun itu tidak kita sukai, walaupun di situ ada mudaratnya, keputusan akhirnya itu adalah tetap dijalankan. Jadi di sini Islam kemudian memberikan batasan kepada kita. Jadi poin terpentingnya adalah
yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai itu tidak bersifat final. Jika di dalamnya ada perintah yang tidak kita sukai pun akhirnya harus dijalani. Yang ada mudaratnya dikit-dikit, mudarat ya, berupa resiko dari mengamalkan kewajiban tadi, ya harus kita jalani. Baik, ini kaidah penting. Jadi yang dimaksud dengan menarik diri itu bukan secara otomatis mutlak, pokoknya tidak saya sukai langsung saya jauhi. Tidak demikian cara bersikapnya. Tapi sampai di sini bisa dipahami ya. Mari kita lihat beberapa kaidah. Ya nanti poin itu ada bahasanya. Bagaimana jika KDRT dalam keluarga nanti ada tema ada kondisi yang kita terikat dengan nasab, terikat dengan akad, terikat dengan perjanjian dan yang lainnya. Itu nanti pelan-pelan ya. Yang penting kita sekarang paham dulu konsepnya adalah sesuatu yang kalau konsep psikologi murni mungkin ya, saya tidak paham detailnya. Kalau kita tidak suka atau kita anggap sebagai mudarat, kita bisa menghindari. Tapi dalam konsep Islam itu iya, tapi belum tentu. Bisa jadi kalau ada perintah di dalamnya, kita tetap perlu bertahan. Bahkan kadang kita disarankan untuk memilih untuk bertahan karena ada keutamaan di dalamnya. Kita pahami konsep itu, kita pahami dulu konsep menjauhkan diri atau menarik diri. Kita pahami ini dulu supaya nanti supaya kita punya dasar, oh cara bersikapnya begini loh gitu. Gitu ya. Jadi fokus kita sekarang di memahami konsep menarik diri itu seperti apa. Nah, kemudian setelah kaidah yang tadi bahwa dalam Islam ini menarik diri ini tidak berlaku secara mutlak 100%. Nah, kemudian kaidah yang kedua, Nabi SAW mengajari kita dengan kalimat doa begini, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku perkataan yang benar pada saat aku marah maupun saat aku ridha. Ini tema kita hari ini tentang adil bersikap. Maksudnya berarti seandainya kita ini marah kepada si fulan, marah kepada si fulanah, lalu kita ingin mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, kaidahnya itu ada di poin ini. Kaidahnya adalah kalimat kita ini harus tetap benar walaupun keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Kenapa nasihat ini atau doa ini disampaikan oleh Nabi SAW? Satu mungkin hikmahnya, kenapa kita memohon pertolongan kepada Allah? Ini hikmahnya adalah begitu sulitnya orang untuk bersikap adil pada saat dia marah dan pada saat dia ridho. Loh, pada saat dia ridho bisa tidak adil? Bisa banget. Orang yang kalau sudah sayang banget, dia bisa memanjakan. Betul ya? Kalau sudah sangat sayang banget, orang salah pun tidak dihukum karena saking sayangnya. Jadi ridho itu bisa menyebabkan orang tiba-tiba dia tidak bisa bersikap adil. Salah gara-gara dia kerabatnya sendiri, tidak dihukum. Sementara kalau orang lain dihukum. Salah karena dia kerabatnya tidak dipotong gaji, tapi kalau orang lain dipotong gaji. Jadi karena kekerabatan itu, karena keridhaan itu akhirnya tidak bersikap adil. Jadi orang dalam situasi lapang sekalipun bisa berbuat tidak adil, apalagi berbuat marah. Orang menasihati kita, si A, karena dia tidak ada masalah dengan kita, dia nasihati, kita dengerin, iya benar, iya benar. Kita terima nasihatnya. Begitu si fulan, si B, yang dari awal kita crash terus dengan si fulan, kalimatnya sama persis, tapi yang nasihati si B, batin kita dongkolnya minta ampun. Kan begitu tuh ya. Kan ini alami banget gitu. Jadi si fulan yang tadi tidak ada masalah dengan kita, nasihatnya itu tercerna dengan baik. Sementara si fulan B yang dari awal ada masalah dengan kita, begitu dia nasihati, rasanya itu kayak menghujam dalam jiwa kita. Kenapa demikian? Ya karena begitulah jiwa kita ini, dalam situasi puncak kemarahan tidak bisa adil, dalam situasi puncak ridha juga tidak bisa adil. Itulah kita. Makanya kita memohon pertolongan Allah dalam hal ini agar kita tetap bisa bersikap pertengahan. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkataan yang benar dalam situasi marah maupun dalam situasi adil. Jadi ini maksudnya kita mohon pertolongan Allah karena memang ini di luar kemampuan kita.
Kedua, mungkin ini hikmahnya dari doa ini, begitu banyak orang yang tidak bisa bersikap adil dalam situasi puncak semacam ini. Nah, yang ketiga mungkin efeknya berarti kalau misalnya orang bersikap ridho, apakah itu ada mudaratnya? Iya, bersikap ridho berlebihan pasti akan ada mudaratnya. Kemudian maksudnya kalau ridho sampai tidak ada tidak adil, maksudnya akan ada mudaratnya. Kemudian marah yang berlebihan juga akan ada mudaratnya. Jadi kenapa Nabi berlindung di dua keadaan ini? Karena dua keadaan ini menimbulkan mudarat yang besar. Maksudnya dua titik ekstrim ya, marah yang sangat, kemudian ridho yang berlebih-lebihan, ini juga tidak pas. Oh, berarti konsep dasarnya adalah berarti saya memang harus adil. Maksudnya begini teman-teman sekalian, kita yang sekarang sedang marah dan ingin menarik diri dari orang lain harus ada di tengah dengan konsep ini. Jangan sampai ketika menarik diri akhirnya hak orang lain tidak diberikan. Adil itu tetap memberikan hak orang lain sebagaimana seharusnya. Nanti kita lihat kisah Nabi SAW dan Wahsy supaya kita bisa punya konteksnya ya. Nanti setelah ini insyaAllah. Intinya konsepnya adalah saya harus adil waktu saya sedang marah. Misalnya ketika, contoh sederhana misalnya, kita sama kakak sama adik. Waktu kita sebelum marah kita janji pada mereka mau ngasih hadiah sama misalnya. Tapi karena kita marah kepada si kakak, lalu si kakak kita tidak perlakukan, kita tidak kasih dia hadiah yang sudah kita janjikan. Loh, tapi kan dia berbuat salahnya dihukum, tapi janji kita tetap harus ditunaikan. Itu baru adil. Mungkin begitulah gambaran sekilasnya. Poinnya adalah ketika marah itu tidak boleh mengubah isi pikiran kita, tidak boleh mengubah isi hati kita. Contoh misalnya kita marah kepada keluarga kita yang satu rumah, marah kepada orang tua misalnya. Karena kemarahan kita kepada sikap orang tua tadi, akhirnya membuat kita misalnya na'udzubillah, kita tidak mau silaturahim, atau kita marah akhirnya tidak mau memberikan nafkah kepada orang tua. Itu hal yang berbeda. Marah itu hal yang lain, sedangkan menafkahi itu kewajiban yang lain. Suami kepada istri, marah kepada istri, tidak suka kepada istri. Lalu ketika marah itu akhirnya dia menzalimi istrinya. Atau istri marah kepada suami, setelah dia marah kepada suami, dia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri. Anak tidak suka sama orang tua, lalu setelah itu anak tidak mau hormat kepada orang tua. Ini tidak boleh. Kesalahan lalu dibalas dengan cara berlebihan, ini keliru. Makanya bismillah kita meminta sikap adil. Kalau dalam doa ini minta kalimat yang adil. Ini paling ringan, yang diminta itu adalah kalimat yang adil. Bukan sikap. Sikap itu levelnya di atasnya. Ini kalimat. Karena yang paling pertama muncul adalah kalimat. Misalnya kita musuhan sama orang. Orang itu menghina kita. Dasar kamu tidak becus. Yang pertama kali muncul mungkin bukan sikap, tapi yang pertama kali muncul adalah lisan. Kalimat yang adil adalah ketika dia bilang kepada kita, kamu tidak becus. Iya, sama, kamu juga begitu. Ini adil selevel. Tapi yang tidak adil adalah, iya, aku ini tidak becus, tapi kamu tidak ngaca dirimu sendiri kayak apa. Ini sudah 2 lawan 1. Ini tidak adil. Jadi satu kalimat dia bilang kamu tidak becus, kita balas, iya, kamu tidak becus dan kamu tidak pernah ngaca kayak apa dirimu itu. Ini satu kalimat dibalas dengan 2 kalimat. Ini tidak adil. Kebayang ya? Jadi misalnya suami istri ngomel satu kata, satu penggal kalimat, lalu kita membalas dengan 10 kalimat. Itu sudah tidak adil. Apalagi kemudian kita mengucapkan kalimat yang bohong begitu, melebih-lebihkan. Ya lebih baik diam dulu selama kita tidak bisa adil. Yang boleh adalah bersikap setara. Baik, hafalkan doa ini. Semoga ini menjadi bekal untuk kita. Terus Allah berikan pertolongan untuk kita. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah nanti ketika kita hendak menarik diri itu, perhatikan betul-betul tentang maslahat dan mudarat. Kebanyakan orang ketika marah tadi atau ketika sangat ridha sudah tidak peduli dengan maslahat dan mudarat. Saya sudah tidak peduli Pak, ini kemarahan saya sudah diubun-ubun, ini saatnya saya membalas. Tapi pembalasan yang kita lakukan itu berlebih-lebihan dan menzalimi orang lain, bahkan menzalimi diri sendiri.
Nabi SAW bersabda, beliau menyampaikan kepada kita, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maksudnya jangan terlalu di dua pihak ya. Jadi yang pertama, siapa yang perlu ditolong? Orang yang dizalimi, orang yang lemah. Seringkali ketika kita menarik diri itu, fokus kita kepada diri kita yang lemah, atau kita menyarankan pada orang lemah, kamu menghindar, kamu menjauh. Kalimat ini betul ada maslahatnya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi adalah dua pihak ini harus diselesaikan. Si fulan kita sarankan kamu menjauh dulu dari si fulan itu, biar kamu tidak mengalami musibah. Itu bagus. Maksudnya menolong dia supaya tidak mengalami musibah. Tapi Nabi menyarankan dalam hadis ini, yang berbuat zalim pun harus kita luruskan. Yang zalim bagaimana caranya kita menolong dia? Diluruskan, bahkan mungkin dihukum, bahkan mungkin dicegah dengan keras, itu diperbolehkan. Jadi di sini ada konsep keseimbangan tentang kezaliman yang harus dihentikan. Kecenderungannya orang yang ketika ingin menarik diri itu fokus kepada si lemah saja atau si korban saja, tapi tanpa meluruskan orang yang berbuat kesalahan. Contoh misalnya kita berada dalam keluarga, kita ketemu dengan ipar, kita ketemu dengan keluarga, kita disakiti oleh si fulan, terus kita bilang, ya saya menarik diri dulu supaya saya tidak terus-menerus sakiti. Ini betul, tapi tidak boleh berhenti di situ. Si fulan yang berbuat buruk ini harus diluruskan. Karena kalau tidak demikian, kalau konsepnya hanya menarik diri tanpa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti kezaliman itu akan terus tetap ada. Bagaimana jika tidak mampu? Maka orang lain yang nanti harus bisa membantunya. Bagaimana jika tidak selesai? Nanti tahapannya di bagian akhir ya. Tapi poin terpentingnya adalah jangan sampai menarik diri itu menghilangkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya poinnya. Jangan sampai menarik diri itu menghilangkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu dihilangkan, ya Islam tidak akan sampai ke kita hingga hari ini. Bahkan nanti kita akan menemukan kebaikan yang besar kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar itu menggunakan kekuatan, kalau mungkin itu kita lakukan, ya dirubah. Yang kedua menggunakan lisan, kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa, yang paling lemah, yang paling ringan, yang tidak ada resikonya adalah dengan mendoakannya. Mengubah dengan perbuatan, mengubah dengan lisan, kemudian mengubah dengan batin kita, mendoakannya. Ya itu yang paling mungkin, ya sudah. Berarti paling akhir tujuannya bentuknya adalah ya sudah didoakan saja. Itu bagian paling akhir bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendiamkan keburukan. Jadi konsep dasarnya keburukan itu tidak boleh didiamkan. Saya garis bawahi poin ini, jangan sampai akhirnya kita memilih konsep menarik diri itu maksudnya adalah mendiamkan keburukan. Ini tidak boleh. Bagaimana jika tidak menyambung silaturahim nanti? Untuk silaturahim nanti di bagian akhir. Ini kita bahas konsep dasar dulu. Konsep dasarnya adalah yang pertama tadi menghadirkan maslahat, bersikap adil. Kemudian yang kedua tetap harus menghadirkan maslahat di kedua pihak. Hadirkan maslahat itu tujuan dari menarik diri. Kemudian pada waktu menghadirkan maslahat ini, yang kita inginkan yang ketiga adalah kalau misalnya ada mudarat banyak gitu, kaidahnya adalah memilih mudarat yang paling ringan. Pegang konsep ini. Pegang konsep ini. Yaitu pilihlah mudarat yang paling ringan. Mudarat yang paling ringan ini satu tinjauannya adalah agama, tidak boleh terjebak dalam dosa besar misalnya. Kemudian mudarat dalam urusan dunia, tidak boleh mengancam jiwa, tidak boleh mengancam harta dan seterusnya. Yang pertama, tidak boleh menimbulkan mudarat dalam urusan agama, menimbulkan mudarat dalam urusan jiwa, maksudnya kematian, nyawa. Tidak boleh menimbulkan mudarat dalam urusan dunia di bawahnya. Contoh misalnya, Pak, saya ini punya kerabat, saudara kandung, ini ngomongannya jelek banget, Pak. Saya tidak kuat, saya mau menjauh dari dia. Tunggu dulu, menjauh ini ada mudaratnya apa, timbang dulu. Biasanya Pak, kalau saya menjauh ini insya Allah saya tenang Pak. Iya, kita tenang, itu maslahat untuk kita.
Tapi ada mudarat yang besar terjadi tidak kira-kira? Misalnya kalau saya menjauh, ini silaturahim tidak pernah bisa terjadi. Berarti ada mudarat secara agama yang begitu besar. Oke, ya ini timbangannya demikian. Jadi pilihlah mudarat yang paling ringan. Pak, ini kalau saya nyambung silaturahim ke dia, saudara kandung saya, misalnya 1 tahun sekali lah misalnya, itu boleh ya? Oke, 1 tahun sekali. Dulu saya tidak bisa, sekarang 1 tahun sekali boleh Pak? Boleh, alhamdulillah. Tujuannya apa? Supaya tidak putus silaturahim. Karena putus silaturahim itu ada mudarat yang besar banget. Dosa besar. Tapi Pak, ini ada resikonya saya sakit hati. Kalau mungkin saya ketemu, mungkin dia ucapannya tidak enak Pak. Nah di sini timbang. Menjaga silaturahim dan sakit hati. Bobotnya berat mana? Antara memutus silaturahim dan sakit hati. Kan bobotnya lebih berat memutus silaturahim. Maka kalau begitu, tetap datang walaupun mungkin 1 tahun sekali waktu Ramadan atau waktu Lebaran. Jadi poin terpentingnya memutus silaturahim, menarik diri itu tetap ada prioritas, tidak berlaku mutlak, harus ditimbang dengan jernih. Nah di sini ada mudarat yang besar. Contoh misalnya pula, Pak ini harta waris saya nih Pak, diambil semua oleh saudara kandung saya, itu jahat minta ampun. Oke. Ini ada 2 pilihan. 1, tempuh secara hukum. 2, dibicarakan secara kekeluargaan. 2, secara hukum. 3, sudah saya ikhlaskan. Pak, ini kalau saya tempuh musyawarah, tidak selesai Pak. Oke, berarti tidak bisa dipakai. Pak, saya milih secara hukum. Oke, silahkan, karena secara fikih sah. Tapi kalau saya pilih secara hukum, Pak ini bakal rame, berantem, bahkan mungkin na'udzubillah bisa ngangkat senjata Pak kalau saya lakukan ini. Berarti mutus silaturahim dan terjadi mudarat yang besar. Berarti milih secara hukum tidak bisa kita lakukan. Karena mudaratnya yang kita pertimbangkan. Pak, ini kalau saya ngalah Pak, saya serahkan, kayaknya ini maslahat. Saudara saya atau kekeluargaan ini masih terjaga, tapi saya akhirnya tidak mendapatkan hak saya. Kalau demikian mana yang dipilih? Hak kita hilang, tetapi di satu sisi maslahat keluarga terjaga. Tapi saya ngalah Pak pada orang ini terus menerus. Ini pilihannya. Ambil secara hukum, akhirnya rusak keluarga, atau bahkan mungkin rusaknya itu bisa turun-temurun. Anak cucunya ikut memusuhi, ikut berantem terus. Atau sudahlah, semoga Allah kasih saya rezeki dari jalan yang lain. Ini pertimbangannya murni mudarat dan manfaat. Timbang secara syar'inya jatuh pada dosa, timbang secara mudaratnya atau bahayanya secara dunia dalam urusan nyawa, urusan harta dan seterusnya. Jadi menarik diri itu tidak bisa dilakukan secara mutlak seperti yang banyak kita dengar di internet. Kalau kamu tidak suka sama orang, menjauhlah. Tidak bisa begitu. Saya ingin garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Jangan menelan mentah-mentah yang antum lihat di internet. Jangan habiskan hidup bersama dengan orang-orang yang tidak kamu sukai. Tunggu dulu. Jadi timbanglah semua dengan kaidah-kaidah ini. Baik, mari kita lihat salah satu contoh yang betul ya teman-teman sekalian, tolong garis bawahi ini. Saya tidak ingin antum terjebak, jatuh pada kesalahan, jatuh pada mudarat yang besar, lalu akhirnya hanya gara-gara menyimak kalimat-kalimat yang tidak pas di internet. Baik, mari kita lihat contoh aplikasinya yang ada dalam hadis ini. Hadis ini sebenarnya tentang jual beli, tapi kita akan lihat ini dari angle yang berbeda. Dalam Sunan An-Nasa'i dan hadis Sahih Bukhari, dalam Sunan An-Nasa'i hadis ke-4408, kemudian dalam Sahih Bukhari hadis ke-6449. Tadi di Sunan An-Nasa'i dan Sahih Bukhari. Ada seorang laki-laki yang dia menyebutkan dari Ibnu Umar, beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan dia bercerita, ya Rasulullah, aku biasa ditipu ketika aku jual beli. Laki-laki ini dia menyebutkan bernama Habban bin Munqidh. Jadi Habban namanya. Dia ini mengeluhkan kepada Nabi, dia sering ditipu ketika jual beli. Lalu Nabi SAW menyampaikan, ketika kalian sedang jual beli, maka ucapkanlah la khilabah.
Ucapannya adalah la khilabah, jangan ada saling tipu menipu. Jadi kalimatnya begitu yang disampaikan oleh Nabi. Laki-laki ini pekerjaannya memang jual beli, dagang. Tidak ada pilihan lain. Jadi dia harus bekerja. Dan pekerjaannya tidak ada yang lain kecuali jual beli. Nah sayangnya, qadarullah, ketika beliau ini sedang jual beli sering ditipu oleh orang. Nah sebagian mufassir menyebutkan ternyata yang namanya Habban bin Munqidh ini, dia orang laki-laki yang sudah tua, jadi sudah sepuh. Terus logika berpikirnya itu sudah tidak seperti orang muda gitu. Jadi mudah banget ditipu. Makanya dia dimanfaatin banget oleh pedagang-pedagang di pasar itu. Jadi sering ditipu. Nah, sebagian mufassir menyebutkan dia ini pernah jatuh, pernah cedera di kepala. Nah, efek dari cedera di kepala ini akhirnya kemampuan dia untuk berpikir berkurang. Nah, makanya ketika dia dagang, bolak-balik ditipu sama orang. Tapi dia tidak punya pilihan lain pekerjaannya selain dagang itu. Nah, ketika orang ini datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya tentang ini. Aku ini sering ditipu. Lalu Nabi menyampaikan, kalau gitu, ketika kamu nanti hendak jual beli, sampaikan kalimat, ucapkan kalimatnya la khilabah, tidak boleh ada penipuan. Para ulama kemudian menjadikan hadis ini sebagai dasar. Jadi Nabi SAW itu sedang membuat sebuah kaidah hukum. Satu, ini untuk melindungi pihak yang lemah. Kaidah hukum ini menjadi sebab nanti ketika si Habban ini ditipu, lalu dia pulang ke rumah dan barangnya tidak sesuai dengan deskripsi si penjual tadi, dia menjadi punya hak untuk mengembalikan barangnya. Ini bentuk perlindungan dari Nabi SAW. Jadi ini kaidah dalam jual beli. Makanya kalau misalnya ada jual beli ada garansi 7 hari uang kembali kalau tidak sesuai dengan kayak gitulah. Nah ini jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Habban. Jadi ini untuk melindungi pihak yang lemah. Karena dia tidak mungkin meninggalkan dagang, tidak ada pilihan, satu-satunya kerjanya itu. Tapi di satu sisi dia punya kelemahan yang tidak bisa dihindari. Gampang ditipu, persoalannya begitu. Gampang dimanfaatkan. Maka kemudian dia dikasih bekal kaidah hukum oleh Nabi, yaitu la khilabah, tidak boleh ada penipuan. Artinya kalau nanti pulang ke rumah, ada yang ngasih tahu kamu ditipu, dia boleh pulang dan dia boleh kembali ke dalam fikih muamalah. Tapi kita tinggalkan, kita lihat angle-nya dari sudut pandang menarik diri. Pertanyaannya, kenapa dalam peristiwa ini Nabi SAW tidak menyarankan pada Habban untuk menjauh dari para penjual-penjual tadi? Kamu tidak usah dagang sama si fulan. Siapa yang nipu tadi? Si fulan. Kalau gitu jauhin dia. Kenapa kamu tidak? Misalnya dia bilang, saya ditipu si fulan. Kenapa kamu tidak menjauh dia? Nabi tidak menyarankan begitu. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak menyarankan pada Habban untuk menjauhi penjual-penjual yang terang benderang menipu beliau? Pertanyaannya kenapa? Ayo coba, kira-kira kenapa Habban ini tidak diputuskan oleh Nabi? Kamu ini sudah lemah akalmu, kamu ini sudah tua, habis kecelakaan, sudah kamu tidak usah jual beli sama si fulan, cari kerjaan yang lain. Kenapa dia tidak disarankan untuk menarik diri dalam situasi ini? Padahal mudaratnya jelas ada, bolak-balik ditipu. Kemudian secara pribadi dia juga punya kelemahan, gampang banget dibujuin bahasa Jawa, ditipu. Apa pelajaran berharganya? Nah, ini masalah maslahat dan mudaratnya. Betul, ini bukan menjaga silaturahim, ini tentang maslahat dan mudaratnya. Coba bayangkan laki-laki tua ini yang sudah akalnya tidak sempurna, yang tidak punya skill lain selain dagang, lalu disuruh berhenti dari bekerja. Cari misalnya kalau saya menyarankan, kita nyarankan, kita disuruh dia untuk mencari pekerjaan yang lain, ini tidak mungkin. Maka ada mudarat yang besar yang bisa terjadi. Ini maksudnya menarik diri itu bukan hal yang sifatnya final. Yang kita harus timbang adalah mudaratnya. Lalu kenapa kepada si fulan yang berbohong tadi dia tidak ditegur? Dia ditegur, makanya oleh Nabi dikasih kaidah, jangan berbohong. Itu kaidahnya. Itu akan berlaku sampai akhir zaman. Akhirnya ini menjadi salah satu kaidah dalam perdagangan jual beli, tidak boleh ada penipuan. Sehingga kalau terjadi penipuan, maka orang yang ditipu tadi punya hak untuk melakukan tuntutan hukum atau mengembalikan barangnya atau meminta uangnya kalau memang dia ditipu. Jadi akhirnya menjadi kaidah umum dalam perdagangan.
Tapi poin pentingnya bagi kita di kesempatan kali ini berarti dalam situasi yang betul-betul ada mudarat sekalipun yang dialami oleh Habban ini, ternyata pilihannya itu tidak harus menjauhkan diri, tetapi pilihannya tetap berdagang tetapi dengan kaidah yang lebih baik. Maksudnya begini, ada di antara kita situasinya begini, Mas, Mbak. Pak, saya itu sakit hati Pak dengan suami saya karena begini. Baik, kalau saya memang sakit hati dan menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajiban, ya sudah, minta khulu, minta cerai. Saya mangkal banget, ya sudah, kalau emang tidak bisa menjalankan kewajiban, takut pada dosa, minta cerai. Tapi Pak, sebenarnya suami saya itu baik Pak, kalau ngasih nafkah, ya sudah, berarti ada manfaatnya toh, dan ada mudaratnya toh. Ibu bekerja? Enggak, saya tidak bekerja. Ya sudah, ya berarti ada manfaatnya, ada mudaratnya. Pelajaran berharganya begini, teman-teman sekalian. Pada diri seseorang, mitranya Habban tadi itu, berkumpul dalam dirinya itu maslahat dan mudarat sekaligus. Betul ya? Ayo jujur. Jadi mitranya Habban itu pada dirinya itu berkumpul dua hal sekaligus, mudarat dan manfaat. Benar kan ya? Jadi akhirnya Nabi SAW tadi hanya menyarankan pada Habban mencegah mudaratnya saja. Maslahatnya masih bisa diambil. Dan demikianlah mestinya ketika kita bersikap pada orang. Kan orang tidak mungkin maslahat semua dalam dirinya toh. Pasti ada mudaratnya, pasti ada keburukannya. Bahasa gampangnya ada kebaikan dan kejelekannya, kan begitu. Kita pun demikian. Kita crash sama orang misalnya, orang itu kita lihat buruk banget. Enggak kok, ada sisi baiknya. Demikianlah cara kita bersikap dalam keluarga ini. Jadi misalnya suami bilang, Pak, saya ini sudah bosan dengan istri saya, susah sekali dinasihati. Tapi kan dia tetap ada maslahatnya. Menimbang maslahat, menimbang mudarat inilah yang menyebabkan kita punya kendali diri. Kapan kita perlu menjaga menarik diri dan kapan tidak. Kapan perlu mengalah, kapan perlu bersabar, karena kalau kita sudah punya kemampuan menimbang mudarat dan maslahat ini. Persoalannya adalah ketika kita sedang sangat marah. Maaf. Ketika kita sedang sangat marah, biasanya logika kita untuk mencerna mudarat dan manfaat itu hilang begitu saja. Jadi sampai di sini, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahaminya. Maka dalam diri seseorang itu kadang begini, ada sedikit keburukan tapi ada banyak kebaikan. Ada begini toh, ini yang pertama. Ada sedikit keburukan, ada banyak kebaikan. Pak, saya sakit hati, Pak. Apa sakit hatinya? Satu saja saya tidak bisa, Pak. Yang lainnya baik. Berarti kan ada satu kebaikan dan satu keburukan, ada banyak kebaikan. Tapi ada pula orang yang banyak keburukan tapi ada sedikit kebaikan. Masih ada kebaikannya. Kadang ada keburukan yang seimbang dengan kebaikan. Ini selevel. Mungkin ada orang yang 100% buruk. Nah kan kita situasinya yang mana? Mari sama-sama kita melihat. Kalau bahasa teman saya dulu, Ustadz Faizi, Masya Allah, beliau bahasanya lucu banget. Ikan paus itu, ya sebanyak-banyaknya daging di ikan paus, masih ada tulangnya. Gitu kata beliau. Jadi sebaik-baiknya orang ya tetap masih ada durinya gitu. Kemudian kata beliau, tahu ikan teri? Ikan teri itu walaupun tulangnya itu banyak, ya masih ada dagingnya, ya gitu. Itu bahasa candaan beliau. Jadi ikan paus itu walaupun daging semua masih ada durinya. Jadi ikan teri walaupun tulang semua itu masih ada dagingnya. Nah, pakailah itu untuk melihat. Taib. Bagaimana cara kita membalas? Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Qaidah fi Sabar. Jadi waktu kita menyikapi seseorang itu dengan menyikapi keburukan orang lain, itu ada 3 keadaan saja. Dan nanti kita masukkan yang mana sih menarik diri itu masuk di mana. Yang pertama, ketika kita mengalami keburukan dari orang lain, ada orang yang disebut berbuat zalim. Sebentar, menjaga jarak nanti masuk di mana?
Yang pertama disebut zalim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zalim ini maksudnya adalah kita melakukan keburukan melebihi dari keburukan si fulan itu. Orang itu jahat, kita balas dia dengan kejahatan, maka kita termasuk orang yang sangat buruk. Zalim. Kemudian beliau sebutkan yang kedua, muqtasid. Orang yang sewajarnya, membalas setimpal. Dia satu, saya satu. Dia menghina satu kalimat, saya satu kalimat. Dia menfitnah, saya mengklarifikasi. Nah, ini satu selevel. Yang sedemikian ini muqtasid. Ini orang yang baik, ini orang yang membalas dengan balasan yang setimpal. Ini bagus, ini boleh. Kemudian yang ketiga, ini muhsinun, mereka yang berbuat baik. Mereka adalah orang yang memaafkan dan tidak membalas. Memaafkan dan tidak membalas. Menarik diri termasuk yang mana? Ya, ini kan ada tiga ya. Zalim. Kemudian yang kedua, muqtasid, ini orang yang seimbang, balasannya seimbang. Terus memaafkan. Menarik diri kira-kira termasuk yang mana? Saya tidak bisa nimbang ya, coba nanti ditimbang sendiri-sendiri. Mungkin bisa jadi masuk yang zalim, bisa jadi masuk yang seimbang, bisa jadi masuk yang memaafkan, bisa jadi. Bisa masuk salah satu di antara ketiganya. Bisa jadi seimbang, bisa jadi zalim, bisa jadi memaafkan. Mari kita lihat konteksnya, contohnya dalam kisahnya Nabi SAW dan Wahsy. Riwayat ini tenar banget, terkenal banget dan jadi favorit untuk tema menarik diri. Dan pasti pilihannya, kalau saya tidak suka, saya akan menjauh dari si fulan. Apakah demikian? Selalu hadis ini pilihannya, pemahamannya adalah, kalau si fulan tidak saya sukai, saya menjauh. Jangan hidup dengan orang yang bikin kamu ruwet. Lalu ketika ditanya apa dasarnya, Nabi tidak suka sama Wahsy dan beliau tidak mau bertemu dengan Wahsy. Sesimpel itu kita memakai hadis ini. Sebenarnya apakah demikian? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat surah An-Nahl ayat ke-126. Runtutannya dari sini. Jangan langsung masuk ke hadisnya. Itu kan ceritanya, singkat cerita ya, Wahsy itu membunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Kemudian setelah itu Hindun, sampai beliau membelah jantungnya, lalu dimakan jantungnya. Kejam banget Hindun ini. Ini ada dua tokoh. Satu Hindun sebagai otaknya, kemudian Wahsy sebagai operatornya. Lebih berat mana antara Hindun dan Wahsy sebenarnya? Coba lebih berat mana? Hindun sama Wahsy. Hindun itu begitu Hamzah sudah terbunuh, dibelah dadanya Hamzah, kemudian dimakan jantungnya. Ini kejam banget Hindun. Otaknya itu adalah Hindun. Yang menyuruh ini Hindun. Kalau Wahsy itu hanya eksekutor saja. Baik, lebih berat mana? Lebih berat Hindun. Baik, mari kita tinggalkan konteksnya dulu. Mungkin ceritanya. Kita masuk ke surah An-Nahl ayat 126. Di ayat ini Allah berfirman, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ayat ini, surah An-Nahl ayat 126, ini tentang memaafkan. Tentang membalas balasan setimpal, tapi kalau mau memaafkan, itu lebih baik. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili, dalam tafsir beliau Al-Wajiz, beliau menyebutkan kisah tentang Wahsy dan Nabi SAW ini. Jadi Nabi SAW itu ketika mendapati Hamzah meninggal, apakah saya nge-freeze di Zoom? Yang di IG nge-lag? Baik. Baik, jadi kisah ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di tafsir beliau. Beliau menyebutkan kisah tentang Wahsy ketika beliau selesai membunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Nabi waktu itu sangat marah. Karena pertempuran waktu itu beliau belum tahu informasi bahwa yang menjadi otak itu adalah
Hindun. Beliau hanya tahu bahwa yang membunuh itu adalah Wahsy. Nabi SAW kemudian beliau sangat marah dan mengucapkan kalimat begini. Ini riwayat ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Hanya saja saya tidak menemukan ini di riwayat yang mana saya tidak menemukan. Saya hanya ngutip dari kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau bilang begini. Nabi SAW bilang begini. Sungguh akan aku lakukan serupa kepada 70 orang di antara mereka seperti yang mereka lakukan kepada Hamzah. Begitu marahnya Nabi SAW. Ini sebelum kisah Nabi ketemu dengan Wahsy tadi. Begitu marahnya Rasulullah kepada orang yang telah membunuh Hamzah. Karena beliau mendapati jasadnya Hamzah terbunuh dengan tombak, lalu dada beliau terbelah. Saking marahnya beliau, lalu beliau bergumam, demi Allah akan aku lakukan kepada 70 orang di antara mereka seperti yang mereka lakukan kepada Hamzah. Saking marahnya beliau. Lalu setelah itu turunlah ayat surah An-Nahl ayat 126 ini. Kalimatnya adalah, jika kamu memberikan balasan yang setimpal. Kemudian akan tetapi jika kamu bersabar dan memaafkan mereka, itu lebih baik. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Jadi kemarahan Nabi, keinginan beliau untuk melakukan hal yang sama kepada 70 orang tadi itu melebihi kadar, melebihi batas. Sehingga kemudian Allah mengingatkan Nabi SAW, jangan melakukan yang begitu, yang setimpal saja. Baik, kalau yang setimpal berarti apa? Dikisos lah. Yang setimpal itu dikisos. Berarti pembunuhnya akan dibunuh, misalnya begitu. Apa yang terjadi? Allah kehendaki hal yang berbeda. Wahsy datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beriman. Hindun datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beriman. Masih ingat penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah? Membalas itu ada 3. 1 zalim, 2 setimpal, 3 memaafkan. Pertanyaannya, yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Wahsy dan kepada Hindun masuk di mana? Berbuat kezaliman, membalas dengan setimpal, atau memaafkan? Muhsin. Nabi bersikap ihsan. Beliau memaafkan. Berarti dari sini baru kita masuk ke hadis tentang ketika Wahsy menceritakan kisahnya kepada beberapa sahabat, beliau datang, beliau kemudian ditanya. Beliau kemudian ditanya beberapa sahabat kisah beliau waktu bersama Nabi SAW. Nah, ternyata ketika beliau datang kepada Nabi SAW, keislamannya diterima oleh Nabi. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Wahsy ketika datang kepada Nabi, Islamnya diterima. Lalu kemudian Nabi mengatakan, bisakah engkau tidak menampakkan wajahmu kepadaku? Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua disebutkan Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, biarkanlah dia. Karena keislaman satu orang beriman itu lebih aku cintai. Jadi di riwayat yang kedua, Nabi tidak hanya memaafkan, tetapi beliau mencintai keislamannya Wahsy. Kalau kita lihat penjelasan Ibnu Taimiyah tadi, ada 3 hal. 1, kezaliman, membalas dengan melebihi, membalas dengan setimpal. Yang kedua adalah muqtasid, ini membalas dengan setimpal. Yang ketiga adalah memaafkan. Berarti Nabi SAW kepada Wahsy, beliau itu memaafkan, bukan sakit hati seperti yang kita bayangkan. Memaafkan. Buktinya beliau tidak membalas dengan balasan yang setimpal. Beliau bersabar dan memaafkan. Tapi memang manusiawi, beliau enggan melihat orang yang pernah menyakiti keluarga beliau. Tapi apakah itu berlaku selama-lamanya seumur hidup? Sebenarnya tidak. Sebagaimana Hindun yang lebih parah daripada Wahsy, keislamannya pun diterima oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai riwayat ini untuk membenarkan sikap saya ini tidak suka sama orang, makanya saya harus menjauh sama si fulan. Karena Nabi juga tidak suka sama Wahsy, lalu beliau tidak mau melihatnya. Ini konteksnya berbeda banget. Nabi SAW itu realnya beliau sudah memaafkan. Dan beliau bersikap adil.
beliau bersikap adil. Apa keadilannya? Beliau menerima keislamannya. Pertanyaannya, apakah ketika kita tidak mau melihat si fulan, kita seadil itu kepada si fulan ini? Misalnya kita disakiti sama si fulan, lalu kita bilang, saya tidak mau, Pak, saya insya Allah sudah memaafkan, saya tidak mau ramai dengan si fulan, saya memilih menjauh dari si fulan. Apakah ketika kita menjauhi si fulan itu, batin kita memaafkan seperti Nabi memaafkan Wahsy, sehingga beliau menerima keislamannya? Atau ketika kita mau menjauh dari si fulan itu, persoalannya hanya, saya tidak mau ruwet Pak sama si fulan, makanya saya menjauh saja. Jadi kita menjauh dari si fulan itu, menarik diri dari si fulan karena kita tidak ingin mengotori hati kita lagi, atau karena kita tidak ingin ruwet. Sebenarnya kita belum memaafkan, tapi kita tidak ingin ruwet saja. Berarti kan kita tidak sama seperti Nabi SAW tadi. Itu persoalannya. Kalau Nabi itu real banget, sudah memaafkan, sudah selapang itu Nabi. Karena Nabi pun sebenarnya diberikan hak untuk membalas setimpal. Beliau seorang raja, seorang penguasa, tapi beliau memilih untuk tidak membalas. Dan faktanya nanti terbukti lagi, yaitu ketika pada Hindun itu betul-betul lebih parah dibandingkan dengan Wahsy. Tidak ada apa-apanya Wahsy ini. Hindun itu otaknya, dia yang merencanakan, yang punya dendam kesumat kepada kaum muslimin dalam perang Badar waktu kalah itu adalah Hindun. Yang bersumpah akan membalas itu adalah Hindun. Terus sampai akhirnya dia yang memakan jantungnya Hamzah itu Hindun. Yang sekejam itu Hindun. Jadi artinya sebenarnya yang sangat-sangat layak mendapatkan balasan yang dieksekusi itu ya semestinya Hindun. Tapi mereka berdua, mereka beriman kepada Nabi SAW, lalu mereka diterima keislamannya. Sampai di sini semoga menjadi renungan bagi kita. Oke, menjaga jarak tidak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa batin kita telah lapang, telah memaafkan. Saya insya Allah Pak memaafkan adik saya, semua kezalimannya insya Allah saya maafkan. Tapi untuk saat ini saya lebih baik tidak bisa ketemu dulu, tidak apa-apa. Saya mau berusaha memakluminya, karena kalau saya ketemu nanti dia menyakiti saya dan saya menyakiti dia. Sudah, saya lebih baik menahan diri sejenak. Tapi saya bukan matu silaturahim. Kalau demikian, timbangannya ada dalam hati kita masing-masing. Timbangannya ada dalam batin kita masing-masing. Ini kalau kerabat, hanya kita yang tahu. Kalau ternyata kita tidak bisa, yang boleh hanya menjaga jarak, bukan memutus silaturahim. Pak, saya frekuensi ketemu selama ini setiap hari, saya berantem terus. Baik, demi menjaga keluarga supaya tidak berantem, saya ketemunya insya Allah 1 bulan sekali saja. Tetap harus ketemu, karena tidak boleh memutus silaturahim. Kenapa demikian cara berpikirnya? Masih ingat kisahnya Aisyah dengan Abdullah bin Zubair? Masih ingat ya? Beliau keponakannya, Abdullah bin Zubair ini keponakannya. Yang waktu itu Aisyah bersumpah tidak mau ngomong dengan Abdullah bin Zubair. Lalu diingatkan oleh Abdullah bin Zubair dan salah satu sahabat. Setelah diingatkan, akhirnya Ibunda Aisyah bertaubat, mengakhiri nazarnya, dan beliau membebaskan 40 orang budak. Nah pertanyaannya, kenapa Ibunda Aisyah menghentikan nazarnya? Karena ini kerabatnya sendiri, keponakannya. Masih ada kerabat. Ini beda kalau misalnya kita dengan orang lain. Pak, ini teman. Ya kalau teman, sikap kita hanya yang penting tidak melakukan kezaliman saja. Tidak ketemu tidak apa-apa. Mari kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Sebentar, Syekh Utsaimin ditanya oleh seseorang. Ini seorang laki-laki yang bertanya. Perhatikan, yang bertanya adalah laki-laki, bukan perempuan. Seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Utsaimin. Laki-laki ini menyampaikan begini. Keluarga istriku, berarti keluarga jauh ya, maksudnya tidak ada kekerabatan nasab. Keluarga istriku sering menghinaku, sering menyakitiku. Kemudian mereka melakukan sihir kepada keluargaku. Apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Bolehkah aku mendiamkan dan menjaga jarak dengan mereka?
Kata Syekh Utsaimin, boleh. Syekh Utsaimin membolehkan ini. Jadi ini laki-laki dan dia bilang, bolehkah aku menjauh dan mengajak istriku untuk tidak mengunjungi keluarganya? Kata Syekh Utsaimin, hal ini boleh karena hal itu untuk mencegah mudarat. Ingat, ini yang bertanya siapa? Laki-laki, dan lawannya adalah keluarga dari istri yang tidak ada kaitan pernasaban. Dan istri ketika sudah menikah, dia berada di balik punggungnya suami. Dia harus taat kepada suaminya. Kedudukan taat kepada orang tua terkalahkan oleh kedudukan taat kepada suaminya. Maka dalam situasi semacam ini, Syekh Utsaimin betul memfatwakan boleh kamu menghindar dari keluarga istrimu itu atau tidak mengunjungi mereka. Kenapa? Karena ada mudarat. Ada mudarat. Dan mudarat itu nyata, bukan dugaan. Juga bukan masa lalu. Tapi betul-betul sudah terjadi. Masih terjadi hingga hari ini. Pak, saya punya trauma. Itu bukan. Tapi betul-betul sudah terjadi. Pak, saya punya trauma dengan si fulan, saya belum bisa ketemu. Itu bukan. Tapi yang betul-betul sudah terjadi hari ini. Jadi mudarat itu adalah kalau kita ketemu dengan si fulan, das mudarat pasti terjadi. Jadi yang dimaksud menjauhkan diri atau menarik diri tadi itu adalah kalau ketemu muncul mudarat. Pak, saya punya trauma dengan si fulan ini, Pak. Saya tidak pengen ketemu dengan dia. Tapi sebenarnya dia sudah taubat, Pak. Dia sudah alim. Tapi saya masih belum mau ketemu dengan si fulan. Ini bukan, ini tidak termasuk. Jadi yang dimaksud menjauhkan diri itu adalah menjauhkan diri dari mudarat yang nyata betul-betul terjadi. Nah, kalimat dari Syekh Utsaimin ini, beliau bersandar kepada kalimat dari salah satu ulama bernama Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan begini, para ulama bersepakat ijma bahwa menjauhkan diri, mendiamkan diri sesama muslim lebih dari 3 hari itu haram hukumnya. Lebih dari 3 hari bermusuhan dengan sesama muslim itu haram hukumnya, kecuali diberikan keringanan. Kalau ia khawatir kalau berbicara menyambung silaturahim dengannya justru merusak agamanya atau akan melahirkan pada dirinya bahaya dalam urusan agama dan dunianya, jika demikian maka ia telah diberikan keringanan untuk menjauhinya. Dan berapa banyak orang yang mendiamkan dengan cara semacam ini itu lebih baik dibandingkan dengan berbaur dengan orang yang mengganggunya itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau mengutip 2 kalimat. 1 kalimat dari Syekh Utsaimin, 2 dari ulama Ibnu Abil Bar. Ini tapi tidak berlaku untuk nasab dan kekerabatan. Ini tadi adalah mendiamkan diri sesama muslim, bukan mendiamkan diri kepada orang yang ada hubungan kekerabatan. Oke ya, baik. Kekerabatan ini siapa? Yang pertama keluarga ini adalah ayah dan ibu. Ini special case, orang tua ini ada kekhususan, tidak berlaku fatwa-fatwa ini. Siapa ya? Apa yang harus dilakukan? Nasihat yang Allah berikan kepada kita yang kemarin kita bahas. Jika orang tua kita dalam pengasuhan kita, maka yang kita lakukan adalah wala taqul lahuma uffin. Jangan berbicara kalimat Kemudian wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Kemudian kita disuruh mengucapkan kalimat qaulan karima, kalimat yang baik. Kita menghadapi orang tua, kita disuruh menahan diri. Jadi fatwa ini tadi tidak kita pakai untuk anak dan orang tua. Jangan pernah berkesimpulan dengan hadisnya Wahsy untuk menjauhi ayah dan ibu. Ini tidak berlaku. Bagaimana supaya menghindari kezaliman beliau berdua? Lakukan kebaikan semampunya, lalu tahan diri, diam ketika mereka berbuat buruk. Ketika menyuruh pada hal-hal yang maksiat, jangan diikuti. Berikan batas dan tidak apa-apa. Misalnya orang tua hendak misalnya menzalimi anak, mengambil hartanya anak dikasihkan ke anak yang lain, ini kezaliman, tidak boleh. Misalnya orang tua minta, nak, kamu kasihkan hartamu yang ini, kasihkan ke adikmu, ini kamu harus membiayai adikmu sampai selesai, padahal si anak ini sudah menikah, sudah berumah tangga. Yang semacam ini anak boleh mengatakan, ibu mohon maaf,
aku tidak bisa. Itu boleh, tapi dengan qaulan karima, dengan kalimat yang baik. Pak, ibu saya kalimatnya pedas banget, tahan diri, jangan minggat dari rumah. Tahan diri, sabar. Saya frekuensi ngomong dikurangi boleh? Boleh, tetap di rumah, ngobrol dengan beliau, tapi jangan menjauhkan diri. Tetap lakukan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena dibalik itu nanti mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak. Ini kaitannya dengan orang tua, dengan keluarga. Bagaimana dengan istri ke mertua? Ini beda case, beda kasus. Pak, saya wajib berbakti kepada mertua atau tidak dalam rangka berbakti pada suami? Iya. Tapi kalau misalnya kewajiban, kalau misalnya ditanya mana yang lebih utama? Lebih utama kepada suami. Kewajiban pokoknya kepada suami, bukan kepada mertua. Jadi jangan tuntut kita sebagai laki-laki, sebagai suami, jangan tuntut istri kita berbakti kepada kedua orang tua kita selayaknya kita kepada bapak dan ibu kita. Jangan. Ini berlebihan. Sehingga misalnya nanti orang tua kita, ini untuk laki-laki, orang tua ya, orang tua bilang, "Nak, ibu ini sudah sepuh, kamu tinggal sama ibu." Anak laki-laki harus mengatakan, "Iya. Iya, Bu. Tapi saya punya istri. Istri saya tidak sanggup tinggal di rumah ini." Anda sebagai para laki-laki harus bilang begitu. Lalu istri letakkan di tempat yang lain, tinggal di rumah yang lain. Lalu saya sebagai laki-laki gimana? Pagi ke rumah bapak sama ibu, malam di rumah istri. Bagi waktu. Anda tidak bisa memilih. Bilang ke ibu, "Ibu, saya hanya pengen tinggal dengan istri saya." Tidak boleh. Kepada istri bilang, "Istriku, saya harus dengan orang tuaku." Tidak boleh. Keduanya harus ditimbang seadil-adilnya. Kalau suami ke mertua juga demikian. Suami ke mertua tidak ada kewajiban lebih. Anak laki-laki kepada ayah dan ibunya. Itu yang didahulukan. Yang ketaatan mutlak 100%. Itu ayah dan ibunya. Ya berarti dibagi. Intinya dibagi. Intinya adalah kedua pihak ini kita sebagai laki-laki tidak bisa memilah. Jadi tidak bisa. Ya ini hanya berlaku kepada kedua orang tua kandung. Jadi menarik diri karena kita konflik dengan orang tua, lalu akhirnya menarik diri, pokoknya saya mau tinggal, Pak, kalau saya tinggal serumah dengan orang tua itu saya berlaku zalim, orang tua saya itu intervensi luar biasa, sampai, mohon maaf, saya pernah ketemu kasus ini, sampai orang tua saya itu komentar saya hubungan badan dengan istri dikomentari, jangan punya anak dulu, macam-macam dikomentari, Pak. Nah, Anda harus sebagai laki-laki, sebagai istri, sebagai suami harus punya batas. Mana yang perlu dibatas ya, orang tua masuk wilayah kita, mana Anda harus punya sikap. Tetapi tetap tidak boleh melawan. Sering kita dengar intinya begitu, batasin. Ya, batasin. Tetapi tanpa mengurangi hak-hak mereka. Jadi kalau orang tua, saya sebagai laki-laki, Pak, orang tua saya pedas banget, saya sedang dengan istri, ibu saya nelpon, mulai pulang, ini ibu ada perlu, kamu pulang. Saya harus gimana? Pulang. Tapi biar gak kebenturan gimana? Nah, supaya gak berbenturan, jangan pernah punya pikiran, Pak, saya mau pindah di luar pulau saja biar gak berbenturan. Jangan, bukan begitu. Bagaimana caranya? Ngobrol dengan orang tua, kasih batas. Pak, ibu, saya punya istri, saya bisa bantu di hari ini. Saya akan tetap bantu jam sekian saya untuk ibu, untuk bapak. Jam sekian sampai sekian saya untuk anak-anak. Harus bisa bersikap, harus bisa tegas. Yang repot itu adalah kalau kita sebagai laki-laki, sebagai istri tidak bisa menempatkan diri. Persoalannya sebenarnya hanya di situ. Tidak bisa menempatkan diri. Ini akan selesai kalau kita bisa menempatkan diri. Kita lanjutkan dulu. Ya sudah habis lah waktunya. Qadarullah. Baik, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Abdul Bar, mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita. Jadi poin terpenting, jangan langsung pada bagian akhir ini tentang cara menarik diri, jangan langsung di sini, tapi ikutilah rutenya jadi dari awal tentang pagarnya, cara bersikapnya. Lalu bagian akhir baru tentang tentang cara memisahkan diri. Ini ada usulan dilanjutkan anak-anak libur, betul ya? Anak-anak libur ya? Atau mau dilanjutkan sebentar ya? Baik, kita lanjutkan sebentar kalau gitu. Jadi ini penjelasan dari Syekh
Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengambil pendapat dari kedua pihak ini, dari kedua ulama ini, Syekh Utsaimin dan Ibnu Abil Bar. Jadi intinya ini kalau kepada kekerabatan ini ada aturan khusus. Sedangkan pada orang-orang yang lain, kepada teman misalnya, Pak saya ini satu tim dengan si fulan, saya tidak bisa Pak kalau dengan si fulan. Ya tidak ada masalah kalau dengan teman, pokoknya kita tidak berbuat zalim. Taib. Syekh Utsaimin kemudian beliau menjelaskan tambahan tentang cara bersikap kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, ini yang paling ideal. Ini grade tertinggi. Yaitu menyambung dan berbuat baik pada orang yang memusuhi. Ini orang lain ya. Kalau yang tadi pada kekerabatan, ini orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, teman misalnya. Yang pertama, menyambung pada orang yang memutus. Ini juga bisa dipakai untuk kekerabat. Misalnya kita punya keluarga, sepupu misalnya, lalu dia ini buruk kepada kita. Apa yang harus saya lakukan? Grade yang tertinggi ini, menyambung pada orang yang memutus. Ini pahalanya luar biasa. Kepada teman juga begitu. Dia mutusin, Pak, saya silaturahim, bagus, alhamdulillah. Dia bakhil, saya kasih sedekah, alhamdulillah. Itu berarti grade tertinggi. Kemudian menyambung pada orang yang berbuat baik. Ini biasa. Ini standar. Ini yang bagus. Ya baguslah. Akhirnya membalas dengan balasannya setimpal baik. Kemudian menahan diri dari menyakiti semua kerabat. Yang ketiga, menahan diri dari menyakiti orang yang berbuat buruk. Pokoknya menahan diri. Saya tidak bisa berbuat baik, Pak, membalas dia dengan kebaikan, tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya juga tidak mau menzalimi, Pak, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting menahan diri. Berarti kalau kita bersama teman kita, misalnya dia berbuat jahat kepada kita, kita tidak mau membalas, tapi juga tidak mau berbuat baik, ya sudah, saya tidak mau ketemu dengan dia, Pak. Saya yang penting tidak berbuat zalim. Ini boleh. Yang semacam ini boleh. Ini untuk kerabat. Untuk teman. Kalau untuk kerabat gimana? Pak, saya kalau ke sepupu saya ini, Pak, ini kalau ketemu kayaknya bakal ramai. Ya sudah, berarti ketemu pas rame-rame, pas Ramadan atau pas misalnya Lebaran. Itu kan tidak mungkin. Masa mau ketemu keluarga besar ramai kan tidak mungkin. Bismillah, berarti silaturahim pas itu aja, tidak apa-apa. Nah, yang sedemikian ini masih diperbolehkan. Teman-teman sekalian, inilah dasarnya kita menjauhkan diri dari orang-orang yang bersikap buruk atau cara bersikapnya. Nah, mari terakhir kita buka surah Al-A'raf ayat 199. Antum akan melihat di sebagian asatidz menjelaskan ayat ini digunakan untuk menyuruh, menyarankan kita untuk menjauhi orang-orang yang tidak disukai. Bahkan kalimat-kalimatnya sangat ekstrim. Kalimatnya begini: tinggalkan orang yang bodoh. Tinggalkan orang yang dia tidak bisa ngerti tentang kamu. Tinggalkan saja. Ayatnya mana? Lalu merujuk surah ini, surah Al-A'raf ayat 199. Pertanyaannya, apakah benar ayat ini memerintahkan kita bersikap seperti itu? Silakan dilihat surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jangan dipotong ya. Ini ada 3. Khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah berbuat ma'ruf. Kemudian terakhir baru wa'arid 'anil jahilin. Ini ada 3 hal, jangan dipisahkan. 1, memaafkan, berbuat ma'ruf. Yang ketiga, menjauhlah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nanti akan melihat di internet viral banget biasanya kalimat-kalimat begini: jauhin orang yang tidak ngerti tentang kamu, yang tidak bisa ngerti tentang kamu, yang bodoh tidak bisa dijelasin. Jangan habiskan waktu hidup dengan mereka, tinggalin mereka. Lalu merujuk kepada ayat ini. Apakah betul pemahamannya demikian? Mari kita lihat tafsirnya. Ada 2 tafsiran, Anda bisa lihat tafsirnya serupa. Saya sudah membacanya di tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Setidaknya ada 2. Yang pertama tafsirannya adalah yang dimaksud wa'arid 'anil jahilin. Kalau saudara sepersusuan ini masih saudara, sama mirip seperti saudara kandung.
memutus persaudaraan, ya termasuk kezaliman. Baik. Tafsiran pertama yang dimaksud wa'a'rid 'anil jahilin itu adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Tafsirannya begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia ini jahat, ucapannya buruk, maksud kalimat ayat ini bukanlah tinggalin dia, tidak begitu. Tetapi yang dimaksud adalah jangan balas dengan balasan yang serupa, supaya kita tidak termasuk seperti orang yang bodoh sama bodohnya dengan dia. Jadi ini tafsiran pertama. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Sambunglah pada orang yang memutus, berilah pada orang yang bakhil, maafkanlah orang yang zalim. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan kalimat jauhi orang yang bodoh adalah nasihati dia, berikan petunjuk kepadanya. Jika dia tidak mengindahkan nasihat-nasihat itu atau amar ma'ruf yang kita sampaikan, setelah itu maka berpalinglah, menghindarlah dari dia, supaya kamu tidak terpengaruh oleh tipu dayanya. Maksudnya contohnya adalah kisahnya Umar bin Khattab. Ini riwayat ini ada di tafsir Ibnu Katsir dan ada di tafsir Qurtubi. Kalimatnya ini bukan, jangan fokus pada menjauhi. Nanti penjelasannya setelah ini. Supaya kita mengerti maksudnya, kita lihat konteksnya Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab ini kedatangan seseorang, ini sahabat dekatnya Umar bin Khattab namanya Al-Hur bin Ibnu Qais. Dia membawa salah satu kerabatnya namanya Uyainah. Nah, Uyainah ini pengen ketemu dengan Umar bin Khattab. Nah, ketika ketemu dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba Uyainah mengatakan, "Wahai Umar," kalimatnya begini, "demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang berlimpah, dan engkau tidak menjalankan hukum dengan baik di antara sesama kami." Ini waktu zamannya kekhalifahan Umar. Umar waktu itu menjadi khalifah. Mendengar ucapan ini, Umar merah mukanya, sangat marah, dan beliau pengen sekali menampar Uyainah. Lalu Al-Hur bin Qais beliau mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman," ayat tadi, "Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf, kemudian kerjakanlah perbuatan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Kemudian Al-Hur bin Qais mengatakan, dia ini, Uyainah ini termasuk orang yang bodoh. Lalu kemudian Umar bin Khattab menahan diri, tidak jadi memukul Uyainah. Jadi maksud dari tafsir dari ayat ini dalam versi prakteknya Umar bin Khattab, maksudnya adalah beliau memaafkan dan tidak lagi menghukum Uyainah disebabkan karena kebodohan si Uyainah ini. Jadi maksud wa'arid 'anil jahilin itu maksudnya adalah maafkanlah dia karena dia ini orang yang bodoh gitu. Jadi ayat ini bukan menyuruh kita untuk jauhin orang yang tidak ngerti, jauhin orang yang tidak ngerti. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah maafkan. Khudhil afwa. Perintah awalnya khudhil afwa. Setelah itu berbuat ma'ruf. Kalau nanti ada orang yang bodoh, udah maafin, memang dia ini maklumin saja gitu. Jadi ayat ini bukan bagian akhirnya wa'arid 'anil jahilin, jauhin orang-orang yang bodoh, bukan begitu. Jauhin orang-orang yang menyakitin, bukan begitu konteksnya. Tapi konteksnya adalah maafkan dan berikan permakluman berupa karena dia memang orang tidak ngerti, karena dia orang jahil, ya sudah maafin saja, gitu caranya. Itulah konteks ayat ini. Yang paling pas kemudian Ibnu Katsir beliau menyebutkan dengan kalimat begini. Ini adalah perintah yang Allah berikan kepada nabinya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Tetapi pengertiannya bukanlah berpaling dari orang yang tidak mengerti itu, juga bukan bersikap toleransi terhadap keingkarannya. Jadi kata Ibnu Katsir, ini maksudnya bukan Anda disuruh jauhin saja. Jadi ini ada orang yang jauhin saja, atau orang yang buruk, sudah biarin, dia begini biarin aja, dia dengan semua dosanya sudah biarin. Jadi bukan menjauhi keburukannya, juga bukan berarti memaklumi, mentoleransi kejahatannya. Karena yang diperintahkan oleh agama adalah, ini kata Ibnu Katsir, hal itu semua harus diperangi oleh kaum muslimin. Maksudnya ada amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus dibangun. Jadi kalimat khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin ini maksudnya bukan kita disuruh menjauhin
sehingga akhirnya terus hilang amar ma'ruf nahi munkar, bukan begitu. Jadi ini maksudnya adalah tetap ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau salah dimaafin, salah satu cara memaafinya adalah dengan melihat kalau ini orang ini adalah orang yang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti, memaklumi. Karena orang yang tidak bisa orang ini tidak ngerti, ya sudah, berarti tidak usah emosi secara berlebih-lebihan. Maksudnya Umar ingin mencontohkan ini. Beliau menahan diri tidak membalas kezaliman atau keburukan Uyainah karena dia punya konsep satu lagi, yaitu ini orang bodoh, ngapain juga saya balas. Ini tema tentang memaafkan, bukan tema tentang menarik diri. Saya ingin jelaskan ini supaya nanti ketika antum melihat ayat ini dipakai menjadi dasar, dipakai menjadi rujukan untuk untuk membalas berupa menjauhi orang, ini ayat ini tidak bisa kita pakai. Ini ayat tentang memaafkan. Gitu ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami poin ini. Nanti silakan disimak runtutannya. Ini sudah sudah 4 sesi. Semoga sudah bisa kita pahami. Mendoakan orang yang bodoh agar segera meninggal walaupun bercanda. Coba, misalnya dia jahil banget ke kita, sering ngomongnya jelek ke kita. Coba ditimbang mudaratnya atau ditimbang bobotnya. Lebih berat mana? Dia ngomong jelek ke kita dan doa kita doa membunuh, doa ingin mematikan dia. Lebih berat mana? Ayo coba. Dia ngomong jelek ke kita, lalu kita doakan, ya Allah, panggillah dia segera. Kita meminta dia mati. Padahal dosanya adalah sering ngomong jelek. Kan lebih beratan mendoakan meninggal toh. Iya, lebih berat doa kita. Tanpa kita sadari, doa kita tadi itu membuat kita menjadi pelaku kezaliman. Ini beda lagi. Nanti kalau kaitannya dengan kezaliman yang nyata-nyata seperti pemerintah penjahat, itu beda lagi. Nanti itu di bab yang lain. Mendoakan kebinasaan. Itu pernah didoakan oleh Hasan Al-Basri kepada Al-Hajjaj. Nantilah itu di bab yang lain. Tapi kalau kepada kekerabatan sesama muslim yang kezalimannya hanya terbatas pada diri kita, fulan sama kita, sebaiknya jangan pakai itu. Baik ya, ini ada 4 sesi. Silahkan disimak rekamannya urut dari awal, karena ini tidak bisa terpisah langsung di bagian ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berikan kita petunjuk untuk mengamalkan ini semua. Alhamdulillah, hampir jam 7. Dengan yang menyimak paham ya. Kedua ulang lagi boleh. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang untuk kita semuanya. Amin. Karena memang sesi ini agak panjang ya. Baik, karena waktunya sudah di penghujung, kita ada beberapa informasi terlebih dahulu. Bagi kita semuanya, insya Allah akan ada sesi offline ya, kajian plus terapi offline ya di Bandung tepatnya. Silahkan bagi teman-teman yang mau mengikuti kajian plus terapi offline di Bandung, silahkan daftarkan di nomor yang tertera. Bagi orang-orang atau bagi yang berasal dari luar kota, silahkan nanti bisa nginep di masjid, insya Allah bisa, atau boleh mencari hotel di sekitar masjid ya. Insya Allah ada 2 sesi. Yang pertama sesi pagi hari dari jam 8 sampai jam 11-an menjelang zuhur. Kemudian sesi yang kedua sesi kajian plus terapi, insya Allah jam 1 sampai jam 9 malam. Kemudian dilanjutkan esok hari jam 8 sampai menjelang zuhur ya, bagi teman-teman. Baik, untuk teman-teman yang di IG, kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu kembali insya Allah hari Sabtu untuk bahasan selanjutnya yang saya rencanakan tentang meregulasi emosi, tentang cara mengelola emosi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, dimudahkan dan lebih baik insya Allah. Kita cukupkan, sampai ketemu di Bandung bagi yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.